Selamat malam Miss, perkenalkan nama saya Friska Rokaya Tambunan dengan NIM 187111938. Saya dari kampus STIE Microskill jurusan manajemen. Di sini saya akan membaca teks ulasan buku saya yang berjudul Sayap-Sayap Patah karya Khalil Gibran. Ada 5 tahap yang perlu diperhatikan untuk teks ulasan buku. Itu yang pertama, identitas buku. Yang kedua, orientasi buku. Yang ketiga, ringkasan. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan buku. Dan yang kelima, kesimpulan. Yang pertama, identitas buku. Sayap-Sayap Patah karya Khalil Gibran diterbitkan oleh Zeva Media Yogyakarta. Cetakan pertama November tahun 2001. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dengan tebal buku 118 halaman. Desain cover Rahman Sentosa. Penerbit Zeva Media Yogyakarta. Dengan penerjemah Wawan Sugiarta. Yang kedua itu orientasi buku. Penulis buku ini yaitu Khalil Gibran itu sendiri lahir di Lebanon pada tahun 1833. Khalil Gibran merupakan seorang penyair terkenal yang berasal dari Lebanon. Buku Sayap-Sayap Patah ini sendiri mengisahkan tentang perjalanan hidup dan kisah cinta dari Khalil Gibran itu sendiri yang mengisahkan takdir yang mematahkan sayap-sayap cintanya, kasihnya yang tak sampai pada gadis Perancis, pada gadis Lebanon yang kemudian terpaksa menikah dengan pendeta demi keamanannya. Dan buku novel Sayap-Sayap Patah karya Khalil Gibran ini cocok untuk manusia saat ini, apalagi teruntuk anak muda yang saat ini buku novel Sayap-Sayap Patah ini menawarkan perspektif mengenai cinta agar tidak melakukan penyimpangan dalam bercinta sehingga menyerahkan diri sebagai korban cinta itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah ringkasan buku. Ringkasan buku dari Sayap-Sayap Patah ini berawal dari ketika Gibran yang berkunjung datang ke rumah Selma untuk menemui ayahnya Faris Effendi. Gibran merupakan anak dari sahabat erat Faris. Gibran kemudian sering berkunjung ke rumah Faris untuk bercengkrama sekaligus memandang diri Selma yang ia cintai. Hal ini semakin menarik ketika sang ayah sebenarnya mengetahui dan merestui hubungan mereka berdua. Permasalahan datang ketika seorang pendeta datang untuk melamar Selma untuk keponakannya. Sebenarnya cinta ini tidak tulus dari hati keponakan pendeta itu sendiri, karena itu merupakan sebuah usaha untuk merebut semua harta kekayaan ayah Selma. Sebab itu Faris menerima lamaran itu walau dengan hati yang sangat sedih. Dengan hati yang sangat sedih dan amat mendalam. Cinta Gibran dan Selma sebenarnya tidak sampai di sini. Walaupun Selma telah menikah dengan keponakan pendeta yang memiliki kebiasaan buruk. Mereka bertemu secara rutin di sebuah kuil kuno yang berisikan potret Istitar dan Kristus, Dewi cinta dari masa lalu dan sang penyelamat di masa sekarang. Hingga pada suatu saat Selma mengambil keputusan
untuk mengakhiri hubungannya dengan Gibran. Keputusan ini diambil Selma untuk menyelamatkan Gibran dari penderitaan yang selama ini juga dirasakan oleh Selma. Gibran akhirnya menuruti keputusan sang kekasih, yaitu Selma itu sendiri, karena bagi Selma sendiri, ia adalah sayap-sayap patah yang takkan bisa terbang lagi. Selma kemudian meninggal tak lama setelah ia melahirkan anak laki-lakinya. Dan anak laki-lakinya itu juga meninggal dengan usia 1 hari. Gibran juga turut mengantar jenazahnya ke tempat pembaringan terakhirnya. Dengan demikian, lengkap sudahlah penderitaan dari Gibran. Yang keempat itu kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan dari novel Sayap-Sayap Patah ini yaitu terletak pada lirik puitisnya dan kritik yang disampaikannya, seperti cinta dimaknai sebagai usaha untuk mencintai. Cinta tidak harus memiliki yang dicintai, sebab pada akhirnya semua akan dikembalikan kepada Tuhan, sang pemilik cinta. Dan objek kritiknya adalah penyelewengan kekuasaan agamawan dan perempuan yang dijadikan sebagai barang dagangan. Kekurangan buku ini sendiri yaitu penulisannya yang berbeda dari novel biasanya dan tidak tersusun dengan rapi. Lalu kesimpulan. Yang kelima, kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil dari novel Sayap-Sayap Patah karya Khalil Gibran yaitu kisah cinta yang harus pupus di tengah jalan dan yang akhirnya berujung kematian. Khalil dan Salma sepasang kekasih yang saling mencintai, namun cinta itu akhirnya pupus. Cintanya harus terpisah karena yang dicintainya menikah dengan orang lain dan meninggalkan ia. Dan peninggalan itu sendiri sangat berat dirasakan oleh penyair itu sendiri, yaitu Khalil Gibran, karena sang kekasih pergi mendahuluinya kepada sang pencipta. Kisah ini mengandung nilai hidup dan makna yang sangat mendalam bagi perjalanan hidup penyair. Dan yang saya dapatkan dari kisah Sayap-Sayap Patah ini, yang saya ambil itu jagalah cinta yang ada di hatimu, karena cinta yang tulus lebih berharga daripada berlian dan emas. Demikianlah teks ulasan buku novel Sayap-Sayap Patah karya Khalil Gibran. Untuk kelebihan dan kekurangannya dari perkataan ataupun ucapan saya minta maaf. Sebelumnya terima kasih. Selamat malam.